Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Semangat subuh. Kali ini masih tetap bersama saya Teh Apong dan juga Teh Pupung. Teh Pupung, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teh Pupung di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung dan juga selamat menyaksikan. Emang mau apa nih sampai menyaksikan begitu? Sok belagu amat. Kayak udah selebritis aja. Ya iya, selebritis Cijulang, selebritis kampung loh. Selebritis kampung. Iya, pagi ini kita akan menerangkan tentang bulan Sofar. Bulan Ada Sofar. apa dengan bulan Sofar? Kemudian apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan untuk menjadi panolak itu, Bi. Emang bulan Sofar ada apa sih? Sebagian ulama mengatakan bahkan ini dari Wali Songo loh. Dari Wali Songo juga menerangkan bahwa apabila bulan Sofar datang 360.000 balai termasuk penyakit, bahaya, balai, takdir jelek Allah lungsurkan, Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke dunia, ke langit bumi, dunia, ke langit dunia melalui mega merah. Kemudian gebluk gitu bisa sekaligus. Oh, sekaligus. Dan itu bukan untuk manusia saja, untuk hewan-hewan, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk semuanya. Ini di bulan Sofar. Sekaligus ke langit dunia, ke langit dulu ya. Iya. Nah, dari langit baru melalui diturunkan. angin merah, angin mamiri. Baru nanti diturunkan Ke sesuai bumi. dengan kebutuhan. Dan kebutuhan sikon kale itu setahun itu terus Allah turunkan. Jadi sekarang masih ada sisa-sisa beberapa hari lagi nih. Sisa-sisa berarti di akhir Sofar dong kalau begitu. Iya, kan kan disebut nanti- Rebo Wekasan ya. Iya, Rebo Wekasan pas Rebo terakhir di bulan Sofar, kemudian waktunya setelah maghrib, Bi. Jadi kurang lebih setengah 6 tapi sebelum maghrib Allah turunkan untuk setahun ke depan gitu. Nah, jadi sekarang awal-awal bulan Sofar ini berarti Allah menurunkan sisa-sisa Iya. yang memang belum diturunkan. Turunkan. Jadi jangan heran apabila di bulan Sofar ini banyak sekali balai, bencana, wabah dan lain sebagainya. Iya. Karena memang itu adalah pengetrukan terakhir, diketrukkan gitu terakhir gitu. Masya Allah. Makanya kita jangan leha-leha, biasa aja. Dan yang menjadi ini, Bi, Jangan biasa aja maksudnya. jangan biasa aja, biasa aja. Jangan apatis, jangan masa jangan. bodoh. Jadi tapi harus kita- gimana dong? Ya justru kita siap-siaplah untuk menolak bala itu gitu. Terutama kan ada keterangan begini, Bi, di mana di lingkungan kita ya, di ke-RT-an kita, jangan terlalu jauh, di dalam rumah kita aja. Di dalam lingkungan kita ada 4 perkara, maka Allah bakal jauhkan itu bala. Ada 4. Iya. Coba yang pertama. Yang pertama sholat berjamaah. Oh. Alhamdulillah ya tahadus binikmah di masjid-masjid kita Iya, selalu iya, penuh. betul, Alhamdulillah. betul. Alhamdulillah. Yang kedua, adanya orang-orang yang abring-abringan ke pengawasan, Bi. Ke pengajian, mencari ilmu. Iya. Ima itu mingguan, bulanan, triwulanan, atau muharraman, Pokoknya PHBI, pengajian peringatan hari besar aja. Islam. Iya. Dan alhamdulillah di kita nih terutama ibu-ibu terus alhamdulillah. Dan yang ketiganya adalah apabila kita ya di lingkungan kita terutama masih banyak orang yang berzikir kepada Allah, maka Allah itu selamatkan dari wabah balik. Oh, Masya Dan yang keempatnya apabila masih ada yang bangun malam walau rokaat ini atau tunuh ting mah sarokaat oge terus dikir itu juga menjadi panulakul sarokaat ya di hoream teuing mah
Nah itu juga penolak bala loh Bi. Hmm. Nah kemudian kalau di bulan Sofar itu ada khusus yang guru-guru dari guru-gurunya, tentu dari guru-gurunya nyambung. Ada kesananya tentu ya ke Kangjeng Rasul bahwa apabila di bulan Sofar ada yang disebut Rebo Wekasan, Rebo terakhir, kemudian kita melaksanakan sholat sunat lidafil balai itu waktunya nanti Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu rebo terakhir. Rebo terakhir di bulan Sofar. Dan ketika rebo terakhir itu Allah menurunkan untuk setahun itu yang 360 ribu iya betul itu. banget. Dan diturunkannya itu setelah maghrib. Kalau di Sunda mah setelah maghrib. Jadi antara asar, setelah asar ke sana dan sebelum maghrib. Makanya kita dibiasakan. Ini juga sudah sudah terbiasa. Apa kalau bahasa ininya? Kawarid. Sudah kawarid dari para ulama. Sholat sunat lidafil balai, banyaknya 4 rakaat, 2 salam. Bacaannya Usoli sunnata lidafil balai rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kemudian Fatihah. Inna atoina 17 kali. Kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kemudian kulhu atau al-ikhlas 5. Kemudian kita berdiri, kemudian sama dengan yang tadi seperti gitu, kemudian salam, udah gitu lagi kan semuanya 4 rakaat 2 salam. Oh, 2 kali. Jadi 2 salam 2 salam gitu. 1 salam 2 rakaat, 1 salam 2 rakaat. Berarti ini keterangan ini sesuai dengan firman Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Memintalah engkau kepada Allah tentunya dengan sabar dan sholat. Iya, betul. Jadi sholat mah memang sholat is the way of life. Jadi jalan kehidupan memang itu adalah dengan sholat. Sholat is the power of life. Sholat juga merupakan kekuatan untuk kehidupan. Jadi apapun itu balai, apapun itu kebutuhan, apapun keinginan, cobaan dan lain sebagainya, minta tolonglah kepada Allah dengan sholat. Iya betul banget sih. Emang sholat itu doa juga sih. Sholat itu doa, sholat adalah doa gitu. Jadi sebelum kita meminta apapun, meminta dengan begini, sholat saja dulu gitu. Sesungguhnya memang berat, tetapi untuk orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah, sholat itu enteng. Aduh, Masya Allah, kita kalau mengupas sholat nanti ada ya khusus kita ngupas tentang sholat karena tidak akan cukup waktu yang sedikit juga kalau untuk sholat ya. Itu perlu waktu yang dan kemudian menjadi penolak bala itu dengan sodako juga. Oh iya sodako. Sekarang sebelum hari haknya diturunkan bala yaitu di Rebo Wekasan, masih ada sisa-sisa waktu yang Allah ketrukan tentunya itu balai. Kita tolak. Ketrukan apa sih maksudnya? Terakhir apa sih? Ketrukan aja. Iya kata Sunda mah diketrukan gitu kan, diketrukan jadi semuanya yang belum tuh semuanya diturunkan, diketrukan. Jadi Allah menurunkan sisa-sisa balai dari setahun yang kemarin menuju ke tahun yang awal. Penurunan balai ini ya udah di awal-awal sekarang. Jadi dengan memperbanyak sodako tentunya. Jadi untuk penolak bala yang paling jitu gitu kan untuk penolak bala ini adalah sodako. Sodako itu tanpa bala. Iya betul banget Bi. Nah, walaupun juga teringat satu riwayat bahwa di zaman Bani Israel, di zaman dahulu kala ada suatu kerajaan subur makmur, gemah limpah loh jinawi. Kita suka bilang gini Bi, Sasyah Toibah, Koryah Toibah, Baldah Toibah, Korobun Gofurna seperti itu. Kemudian suatu hari ada seorang pengemis, lalu pengemis itu mengetuk pintu, mungkin ke istana ya. Lalu itu anaknya yang sangat baik, anak raja tentunya. Dia anak raja. Dia lagi manggang roti. Tanpa basa-basi, tanpa babi, ibu langsung dikasihkanlah kepada pengemis itu. Pas lagi begitu datanglah raja yang bengis. Bedul marahnya, kamu gak punya harga diri ya? Kita ini siapa? Kita ini turunan siapa? Kita ini. Pokoknya bangga dengan kekuasaannya. Marah,
Maka itu tangannya si anaknya yang lagi ngasih roti, wis teh Dipotong? Oh, dipotong ku bapana. Terputuslah sudah. Masya Allah. Maaf ya pemirsa. Teganya ya, nah akhirnya hanya karena memberikan Iya, roti, karena memberikan roti kemudian kepada tangan yang- si putri itu dipotong sama bapaknya. tangan putri raja itu dipotong ku bapana. Namanya juga Raja Bengis, bin. Bengis mah marah dibikin dijadikan. Setelah kejadian itu hancurlah kerajaan. Nggak tahu bapaknya kemana, ibunya nggak tahu kemana, keluarganya juga nggak tahu kemana. Alokasi berantakan, Iya, alokasi kehancuran. Iya, karena dengan Ya koret aja, kikir lah, medit medit koret. lah. Nah, apa yang terjadi? Yang tersisa itu cuma si putri itu. Putri raja yang tangannya itu buntu. Dia dari satu kampung ke kampung lain minta kerja. Minta. Dengan baju yang compang-camping, dia juga caludi, semuanya juga tidak terurus dan juga tidak ada makanan. Semuanya menolak karena memang JJ dan juga pada ketakutan gitu. Sahamun. Ya orang gila aja gimana kan kita suka lihat di Iya. Tetapi ada seorang ibu yang berbaik hati yang kemudian menerimanya. Masuk neng sini ya, duduk, lalu dikasih makan. Kabarnya atuh lapar, untung jari-jarinya nggak kemakan tuh balas Tapi lapar. mungkin kalau putri mah nggak begitu mungkin. Tapi kalau lapar Ya tapi masih- kalau lapar mah tangan Iya juga sih. dimakan. Jadi kalau atuh. lapar memang itu tidak ada istilahnya ini anak raja, Iya, ini dia seorang putri iya, yang namanya bangsa lapar mah. Iya lapar mah, benar. untung teu dimakan ge kursi sisir pulpen teu didaha oge. Masa sih? Iya benar tapi. Ya iya tangan juga dimakan, lilin juga dimakan. Aku pernah cerita yang dulu orang kayak koret itu. Akhirnya udah makan begitu, Neng mandi ya. Ini pakaian ibu kasih, ini sabunnya bla 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 bla. Pokoknya dihormat banget itu putri raja teh yang dia tidak tahu bahwa itu adalah putri raja. Kemudian Ya kan mandi. tadi lagi makan dulu, belum putri rajanya. Tuh kan itu udah dikasih makan. Si ibu teh nggak tahu bahwa itu teh putri raja. Pokoknya mah minta-minta aja, kemudian disuruh mandi. Oh, tadi kan belum mandi tadi. Iya disuruh mandi habis ya? makan. Aku pikirannya kemana ya? Katanya teh ka mana tuh Ero? Nah, akhirnya mah Ini udah mandi nih si putri nih udah mandi. suruh mandi. Sorry, Udah sorry. mandi teh, udah mandi, pakai baju. Subhanallah cantik, ibu cantik jelita. Dan memang kalau berlian biar di dalam lumpur berlian aja. Oh iya, kalau udah dicuci Bersihin. mah kelihatan ya. Subhanallah, itu si ibu itu enggak berkedip-kedip, Bi. Gelis-gelis teh Neng. Ya Allah, Neng, subhanallah, dadam lan Gusti cantik jelita. Nah, udah Neng tinggal sama ibu aja ya. Ibu menganggap Neng putri ibu, Neng juga jangan anggap siapa-siapa ini ibu. Ibu Neng ya. Iya ibu, subhanallah. Jangan anggap orang lain gitu kan. Nah, terus. Dan si ibu itu punya putra lelaki, Bi. Oh, dia punya Sudah anak tumbuh laki-laki. dewasa. Kemudian suatu hari, Neng mau nggak ya kalau nikah sama putra ibu? Tapi ini udah tahu kan kalau itu ada putri raja itu? Belum kayaknya. Oh, belum sih, ya, si kayaknya. ibu nggak bercerita. Si putranya itu, si anaknya itu kayaknya nggak ngomong. Berarti baik agak mah. jauh juga. Emang. Berarti dia ini agak jauh juga. Soalnya kan tahu nih rajanya. Oh iya deh, pokoknya begitu deh. Kalau orang baik itu, Matara disebutkan saya ini si gembala sapi. Oh, gitu ya. Saya nyanyi holi holi diam ini si gembala sapi. Saya nyanyi holi holi diam. Oh, jadi orang yang Kalau ada orang yang mengecek kita, menghina kita atau menyalahkan kita, jangan bilang bahwa kita yang benar, dia yang salah, diterangkan begini-begini, nanti juga pasti ketahuan. Oh gitu. Jangan biarkan membela aja. diri lah. Seperti konferensi pers gitu gini. Ya, Saya artis yang mah nggak benar, apa-apa. bla bla bla, saya yang benar. Ya Ya, ujung-ujungnya artis pasti mah. ketahuan karep teuing ari artis mah. Nah, akhirnya Bi menikah. Rame banget. Pada datang. Nah, pas acara huap lingkung kan suka ada ya sering suap-suap itu. Iya. Apa Itu ya mbak kakak namanya? ayam, mbak kakak ayam. Oh. Kayak gitu. Silakan pengantin wanita
menyuapi pengantin. Bukan pengantin kan udah suami istri sekarang mah. Udah Iya nikah pasti. pengantin Oh, namanya. iya, pengantin. Kalau Oh, iya. belum tuh calon, Bo. Nah, aduh, apa sih aku gimana? Wah, parah. Gagal fokus. Kemana? Iya, udah, Nah, kita fokus. Kita ke alus kembali. Nah, silakan pengantin wanita atau pengantin putri, pengantin wanita biasanya menyuapi pengantin laki-laki. Pas disuapin itu suaminya pakai tangan kiri. Tangan kiri gini. Pakai tangan kiri. Merah padam di itu si suaminya. Dasar gembel, malu-maluin. Padahal cantik sih tadi Pak, tapi karena tadinya kayak gembel gitu ya. Dasar tidak berazab gitu. Malu-maluin meureun hayangan ngokos meureun. Siga salaki urang mun keur ambek geuning seperti yang ngokos. Enak aja. Hari pas teh. Ya yang gitu sih, yang kita alhamdulillah gitu. Nah, akhirnya yang kedua kali tadi batal. Pengantin wanita menyuapi pengantin laki-laki. Hoi. Kita mau Solo grong deui pakai tangan kiri. Tambah merah padam. Aduh, Tambah marah, malu-maluin. Aduh. Tiba-tiba yang ketiga kalinya. Silakan pengantin wanita menyuapi. Allah sibuk. Memang Allah sibuk mengurusi umatnya, mengurusi hambanya ya. Jibril, cepat itu tangannya kembalikan ke tangan semula yang utuh. Cepat gitu. Dan akhirnya solo grong teh tangannya yang kanan itu ada lagi yang sudah diputus sama bapaknya. jadi itu. seketika kun payakun gitu kan. Kun gitu kan kata Allah. Jibril cepat langsung tek gitu. Jibril cepat kembalikan tangan seperti semula karena dia telah bersodako dengan sekerat roti. Maka aku gantikan tangannya itu si Masya wanita. Allah. Akhirnya ada, maka disuapilah dengan tangan kanan. Gini calangap dong. Nah, gitu. Maaf. Gitu. Hore. Wah, Masya Allah. rame. Akhirnya suaminya tidak marah lagi. Ibunya juga tidak termalu-maluin. Semua masyarakat senang. Ternyata ditanya siapa sebenarnya ayah Neng. Udah pasti sebelum nikah juga ditanyanya. Kan walinya siapa? Iya. Iya, jadi ternyata memang itu putri raja. Sempurna lah itu sih. Jadi kayaknya gini nih, walaupun nih kayaknya kurang fokus nih bacanya atau dengernya. Jadi gini, ketika enggak sih, emang enggak ketahuan. Iya, Pokoknya gitu aja deh. Nah, pokoknya mah alhamdulillah dengan tangannya sodako, jadi nyambung lagi alokasinya berkah nyambung. sodako. Jadi intinya di bulan Sopar sisa-sisa diketrukennya balai penyakit takdir goreng yang untuk semua lapisan. Tadi saya bilang, walaupun bilang untuk manusia, untuk hewan-hewan, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk semuanya. Kita tolak aja dengan Tolak sekarang dengan perbanyak sodako. gitu kan. Masya Allah. Siap, Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Gitu, Dek. Ya, siap. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, supaya udah salam nggak apa-apa ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, share, and comment juga. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran fa ahsana jazakum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.